mungkin ini yang agak genuine yang bisa saya sampaikan, yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu belum pernah dapatkan dari para trainer-trainer sebelumnya. Nah, yang kedua itu saya akan memberikan beberapa panduan singkat saja, karena sangat tidak mungkin waktu kita cukup untuk memberikan semua panduan. Dan saya juga mungkin terkendala untuk memberikan panduan yang lengkap, karena di sini ada sekitar seratusan guru yang itu saya yakin tingkatan dalam menggunakan quiziznya berbeda-beda. Ada yang mungkin baru banget tahu quizizz atau bahkan belum tahu quizizz itu apa. Ada yang mungkin sudah menggunakan quizizz satu semester atau lebih dari satu semester gitu kan, sehingga akan sangat tidak berimbang kalau misalnya saya berikan tutorial dari yang quizizz itu cara masuk, cara login itu pasti akan sangat lama. Dan tidak usah khawatir, tapi kalau nanti Bapak Ibu mungkin di sini ada yang baru menggunakan quizizz, yang masih ingin sangat belajar tentang quizizz, sebetulnya di grup kita sudah ada grup komunitas quiz Indonesia di Facebook, yang di situ saya sudah ada tutorial gitu ya, apa aja yang dibutuhkan untuk mempelajari quizizz, semuanya sudah ada di sana. Dan kalau masih ada yang kurang, nanti tinggal bilang aja, karena biasanya kalau ada yang bilang masih bingung soal ini, biasanya langsung saya buatkan tutorialnya. Dan itu lebih lebih aplikatif, karena kalau saya buat video, besok-besok kalian nanya lagi, tinggal kasih videonya lagi gitu kan. Nah, tapi kalau nanti ada pertanyaan, silakan saja. Dan yang ketiga, justru saya ingin mendengar feedback dari Bapak Ibu semua yang sudah sampaikan di awal, bagaimana pengalaman-pengalaman dalam menggunakan quizizz ini, dan juga apa sih masukan-masukan buat quizizz sendiri. Di samping itu juga sudah sering saya dengar di grup Facebook kita sendiri. Seperti itu. Saya bisa mulai. Yang pertama, ini saya juga mohon maaf, saya tidak banyak presentasi yang saya siapkan, karena memang lagi banyak kerjaan juga di quizizz. Jadi ini sebetulnya sebuah flyer singkat saja yang sebenarnya saya buat sudah lama untuk perkenalan. Nanti Bapak Ibu juga bisa. Ini mohon maaf juga, saya ini baru pertama kali saya menggunakan Webex sebagai. Iya, gimana? Mas Umar? Iya, gimana Mas? Mas Umar bisa dengar saya? Iya, bisa Mas. Mas Umar? Iya, saya bisa dengar Mas. Oke. Tidak tampak ya Mas. Ini buka PDF ya? Iya. Coba kelihatan? Biar Mas Arya harus diganti ya? Ya, harus share screen yang apa? Ya. Oke, sebentar ya. Yang aplikasi PDF ya. Oke. Sudah? Sudah Mas, sudah. Mantap. Sudah ya? Sudah ya? Kembali lagi bisa kembali start ya udah. Oke, ya seperti itu. Mohon maaf karena sudah saya sampaikan ini pertama kali saya jadi pembicara di Webex, jadi mungkin masih agak bingung sedikit. Jadi ini flyer yang biasa saya share kalau ada guru yang sangat baru yang masih apa sih itu quiz, atau ini share juga ke teman-teman atau komunitas, karena quizizz itu sendiri sebetulnya di Indonesia itu pengguna quizizz terbesar kedua di dunia. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Tapi memang pengguna kita dibanding Amerika Serikat itu terlalu jauh ya. Jadi Amerika Serikat itu penggunanya 15 juta. Indonesia sekarang itu sebetulnya udah 5 juta. Ini karena flyer udah sekitar 2 bulan yang lalu. Sekarang pengguna quiz di Indonesia itu 5 juta. Dan menurut saya itu tidak akan mencapai angka segitu tanpa jerih payah dari para guru-guru sendiri yang ikut menyebarluaskan mengenai quizizz, dan terutama juga para trainer-trainer seperti Mas Erik atau kelompok-kelompok seperti IGI dan kelompok-kelompok lainnya. Jadi quiz itu sebuah platform gamification. Jadi fokus kami itu adalah membuat soal-soal supaya guru dipermudah. Jadi kita bagaimana goals kami ke guru itu mendapatkan kemudahan semudah mungkin, sedangkan siswa itu menggunakan kuis itu sebahagia atau sesenang mungkin. Nah, jadi kami harus menyeimbangkan dan memaksimalkan dua hal itu, bagaimana guru mendapatkan kemudahan dan siswa mendapatkan keceriaan ketika bermain.
Nah, itulah makanya disebut gamification. Nah, apakah kuisis gratis? Nah, ini yang sebetulnya cukup kami unggulkan lah gitu. Mungkin Bapak Ibu tahu salah satu kompetitor salah satu kompetitor kami, nggak apa-apa ya, sebut aja saya Kahoot gitu. Nah, Kahoot itu juga sama gamification, meskipun kita punya sistem yang agak berbeda. Tapi salah satu keunggulan kami itu sebenarnya gratis, jadi nggak ada yang limit-limit yang berlebihan. Memang kami ada limit gratis, misalnya peserta cuma 500, tapi menurut saya 500 itu cukup lah ya, maksudnya tidak terlalu berlebih. Beda kalau misalkan kita menggunakan platform lain yang biasanya kalau free itu dia hanya batasan berapa kuis yang bisa dia buat. Kemudian pesertanya juga mungkin hanya puluhan gitu kan. Fitur-fiturnya banyak yang dibatasi. Nah, kalau kami sepenuhnya gratis karena memang sampai saat ini kami karena sebetulnya ya model bisnis seperti itu, ya udah kita kasih gratis, ya paling nanti kita dapat revenue dari iklan saja, meskipun ya untuk nutup aja gitu, jadi nggak tidak membebankan para penggunanya. Nah, kemudian kuis ini sudah dari tahun 2015, dan sebetulnya kenapa kantor saya juga di Bangalore, karena memang pendiri dari kuis ini itu adalah dari orang India yang sebelumnya dia membuat aplikasi untuk belajar di sekolah-sekolah di India. Nah, uniknya pengguna di India itu justru tidak berkembang gitu. Jadi pengguna di India itu sekarang itu masih 200.000 berapa gitu. Nggak terlalu banyak gitu. Sedangkan justru kuis ini berkembang pesat di Amerika dan Indonesia, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan pengguna di Indonesia itu berkembangnya sangat-sangat cepat, terutama di masa pandemi ini. Jadi saya masuk di kuis itu Februari, itu pengguna di Indonesia itu baru 1,9 juta. Waktu saya ditargetkan, akhir tahun saya ditargetkan, ayo Umar bantu perkembangan di Indonesia supaya menjadi 3 juta gitu kan. Oke gitu kan. Ternyata karena ada pandemi ini, peningkatannya itu sangat cepat dan sampai sekarang pengguna di Indonesia sudah sampai 5 juta. Nah, kemudian kita punya 2 mode permainan, yaitu mode permainan langsung sama mode PR, sama ada mode latihan juga. Cuman mungkin mode latihan ini lebih untuk latihan siswa ya, jarang digunakan oleh guru secara langsung karena tidak ada penilaian di mode latihan. Nah, nanti kita akan lihat langsung bagaimana mode main langsung dan mode PR. Meskipun saya yakin dari 100 ini sudah banyak yang menggunakan kuis dan sudah sangat tahu 2 mode ini karena sangat basic sebetulnya. Kemudian apa sih fitur-fitur unggulan di Quizizz? Kita punya interface atau tampilan layar yang ringkas. Ya nanti bisa Bapak Ibu kasih feedback, tapi kalau pengalaman saya membandingkan Quizizz dengan platform-platform yang lain, itu cenderung Quizizz lebih mudah digunakan karena kita tidak terlalu banyak tombolnya. Intinya mudah digunakan lah gitu kan. Bahkan mungkin tanpa mengikuti pelatihan sekalipun, ya untuk coba-coba bisa mungkin gitu ya. Tapi mungkin untuk supaya fitur-fiturnya bisa optimal, kita perlu melihat lagi atau ikut pelatihan-pelatihan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita punya fitur latar musik, gambar, meme, dan avatar yang unik gitu kan. Dan mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu bahwa saat ini kami sedang menguji cobakan beberapa tema baru di website. Nah, nanti itu akan saya tunjukkan beberapa tema barunya. Kemudian yang ketiga, guru dapat membuat kuis banyak-banyaknya tanpa batasan. Jadi Bapak Ibu mau buat kuis sebanyak apapun, mau 100, mau berapapun, tidak ada batasannya. Kemudian ini juga yang keempat adalah fitur yang sangat unggul juga dari Quizizz. Guru itu bisa menduplikasi, bisa mengedit, atau menggunakan kuis yang dibuat oleh guru lain di seluruh dunia, gitu kan. Nah, ini juga fitur unggulan. Jadi bisa sangat mudah, misalnya ya mungkin guru perlu mendapatkan inspirasi gitu ya. Misalnya guru sejarah ada soal mengenai VOC. Terus daripada buat soal dari awal, tinggal ketik aja VOC gitu. Nah, nanti ada banyak sekali soal-soal mengenai sejarah Belanda atau sejarah VOC. Misalnya dari 10 atau 5 soal tinggal dimodifikasi, digabung, itu bisa. Nah, seenak itu memang Quizizz. Jadi memang ini kan user generated content. Jadi kita itu jadi Quizizz itu tidak membuat konten gitu, tapi kontennya dibuat oleh para guru sendiri seperti itu. Kemudian Quizizz
Quizzes juga dapat terintegrasi dengan aplikasi pembelajaran lainnya yang paling populer Google Classroom, dan biasanya juga link-link dari quiz itu bisa di-share di Edmundo dan platform lainnya. Kemudian, nah ini juga mungkin yang belum ada di beberapa platform lain, sudah ada pilihan bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin beberapa platform masih banyak yang bahasa Inggris. Kemudian siswa tidak hanya dapat mengerjakan kuis dari gurunya, mereka juga dapat berlatih jutaan kuis yang ada di Quizzes, dan sekarang juga siswa bisa menantang temannya, dan atau siswa sekarang bisa juga nge-host game di Quizzes, itu bukan hanya guru. Dan ini, nah ini juga nanti yang akan kita explore, bisa apa ya, bisa agak, kami bisa cukup bangga lah karena di poin terakhir ini nanti kita explore guru fitur laporan di Quizzes itu sangat detail. Nah, nanti coba kita lihat ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak setuju nggak apa-apa. Ini saya balik lagi ini hanya dengan preferensi saya membandingkan dengan platform-platform serupa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara memainkan Quizzes? Kita bisa main di laptop, bisa main di komputer PC, bisa di HP, baik itu Android maupun iOS. Dan buat pertanyaan, dan kita juga punya banyak komunitas dan saluran untuk diskusi ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan apapun, secara resminya bisa kirim email ke support@quizzes.com. Mungkin kemarin Mas Erik sempat cerita kalau customer service di Quizzes sendiri itu cepat gitu. Dan karena memang kami punya standar. Standarnya, normalnya, setiap ada email yang masuk itu harus dibalas paling lambat 7 jam gitu. Nah, kalau lebih dari 7 jam berarti itu lagi ada lonjakan yang ada lonjakan yang sangat maksimal gitu, karena pernah di masa pandemi ini kalau memang lagi ada masalah atau apa, seperti kemarin ya 2-3 hari yang lalu kita sempat down servernya itu sampai ada 700 email. Nah itu mungkin kebalasnya lebih dari 7 jam, tapi memang target kita itu semua masalah itu bisa kita selesaikan dalam waktu 7 jam. Atau bisa juga menghubungi saya lewat ini email quiz saya umar@quizzes.com, atau sebenarnya saya lebih suka kalau kita diskusi langsung gitu di Facebook gitu. Oke, saya sekarang akan share lagi browsernya. Nah, ini saya ingin tunjukkan komunitas Quizzes. Kalau Bapak Ibu ada yang sudah bergabung, ya terima kasih sekali lagi sudah ikut meramaikan grup ini. Kalau ada yang belum bergabung, silahkan bergabung. Ini tidak ada syarat-syaratnya, tinggal masuk aja. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan kayak dari mana segala macam. Tapi silahkan bergabung karena nanti juga tutorial itu sebetulnya sudah saya kumpulkan di sini ya. Baik tutorial yang saya buat maupun ada juga beberapa tutorial dari pengguna lain. Nah, ini jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat tutorial secara lengkap, bisa gabung di sini. Kemudian langsung aja buka link ini bit.ly cara quizzes atau klik tips quizzes, nanti lihat postingan ini. Ini sudah sangat banyak, dari yang tutorial lengkap 1 jam, bagaimana buat soal, ada cukup lengkap lah. Meskipun memang kesalahan sedikit di tutorial ini, beberapa tutorial itu agak panjang ya, 10-15 menit. Dan kadang pertanyaan guru itu sangat spesifik. Misalnya bagaimana cara upload soal dari Excel ke Quizzes. Nah, itu ada di salah satu soal di sini. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kalau di grup tanya, nanti langsung saya kasih linknya, saya kasih tahu. Silakan lihat di menit berapa. Nah, itu sekilas saja. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini kalau kita gunakan yang akun premium. Jadi, sebetulnya ada 2 akun ya. Ada 2 jenis akun. Sebenarnya bukan akun premium sih. Lebih jelasnya ini sebenarnya akun buat perusahaan. Jadi, selain buat sekolah, sebetulnya Quizzes juga sekarang sedang merintis membuat akun buat perusahaan. Bedanya itu adalah karena buat perusahaan nanti ini bisa dimainkan yang tadi itu bisa lebih dari 500 orang. Kalau nggak salah ini 10 bisa sampai 10.000 orang. Nah, kita sambil buka juga. Kebuka screen share saya yang sekarang? Kebuka, Mas. Aku masih buka ya. Soalnya ini saya buka new tab yang lain. Sebentar, manual. Nah,
Ini standar ya, Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Quizzes, pasti ini adalah halaman awal dari Quizzes. Dan untuk login di Quizzes, kalau Bapak Ibu sudah punya alamat email, Google itu lebih gampang, seperti yang tadi saya lakukan, tinggal login dengan Google, itu sudah otomatis akan menjadi akun kita. Kalaupun akunnya yang lain, misalnya Yahoo, atau Outlook, atau 365, itu juga bisa, tapi nanti masuknya bukan lewat Google. Tapi nggak apa-apa, itu sama aja. Cuman kalau Google itu lebih mudah, karena kalau kita login juga di Google-nya, dia akan otomatis juga dia akan otomatis masuk gitu. Nah, kalau saran saya buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung di Quizzes, pas masuk itu dicek dulu settings gitu kan. Nah, karena ini singkat, cuman apa ya, agak besar sih impact-nya. Misalnya pengaturan bahasa. Beberapa guru itu, karena by default kita bahasa Inggris gitu kan, sedangkan beberapa guru ada yang kesulitan dengan masalah bahasa, sehingga kalau hal demikian terjadi, langsung aja disetting terus bisa dipilih bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian atau passwordnya mau dibuat beda dengan password Google juga bisa di sini. Dan juga profil juga bisa diatur di sini, baik itu foto atau misalkan edit profil, kita sebagai guru apa gitu ya. Nah, kemudian ini sekilas fitur-fitur utama dari Quizzes. Ada Find a Quizzes. Find a Quizzes ini bagaimana kita menemukan quiz-quiz yang sudah dibuat para guru lain di seluruh dunia. Tapi ya biasanya yang paling relevan kalau di Indonesia ya hanya yang Indonesia, karena kita bisa mencari quiz yang bahasa Indonesia. Seperti ini, karena mohon maaf karena saya suka sejarah ya, jadi biasanya saya kalau main-main juga game-game yang terkait sejarah. Misalnya VOC, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada banyak sekali. Untuk satu kata kunci aja, VOC. Lihat, ada banyak sekali soal yang berkaitan dengan VOC gitu. Dan menurut saya kalau saya adalah guru sejarah, saya mau buat soal mengenai sejarah VOC, wah ini udah gampang banget, gitu kan? Tinggal cari-cari aja. Atau misalkan apalagi ya, saya mau soal saya komputer. Ini ada banyak lagi. Dan di sini juga kita bisa melakukan filter. Kita mau yang berapa pertanyaannya, kemudian bahasanya apa, kemudian mau yang paling relevan. Kalau paling relevan itu paling relevan dengan judul, yang paling banyak dimainkan, atau yang paling baru dibuat gitu kan. Misalnya kita buat lagi, misalnya kita mau buat soal mengenai Ramadan misalnya. Nah, ini kan ada banyak sekali soal-soalnya terkait Ramadan. Nah, kita bisa menggunakan filter. Dan menurut saya, kalau saya sempat beberapa nanya kepada beberapa guru, ini fitur filter ini juga beberapa itu masih jarang digunakan gitu ya. Ini kita ubah jadi bahasa Indonesia aja ya. Ya, kita cari lagi Ramadan. Nah, ini bisa paling terkait, paling banyak dimainkan, atau paling akhir, atau maksudnya paling akhir atau paling akhir dibuat gitu kan. Kemudian ini bisa kita cari dari yang quiz yang kita buat atau dari hasil. Nah, ini mau yang tingkat SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Nah, ini subjeknya. Nah, ini juga jadi masalah nih, kalau terkait yang ini, tingkatan sama subjek. Kalau dilihat itu, para pengguna di Indonesia itu kadang suka buat asal-asalan gitu kan. Kadang mungkin mereka males kalau buat soal itu untuk mencantumkan tingkatannya yang pas gitu kan. Apa SD, SMP, SMA. Ada, kadang udahlah dibuat aja semuanya gitu kan. Padahal ini filter ini penting gitu. Jadi supaya semua guru itu bisa mencari misalnya soal mengenai Ramadan. Ada yang tingkat SD, SMP, SMA gitu kan. Kemudian subjeknya juga kadang asal-asalan, kadang subjeknya sejarah diisinya komputer lah atau pengetahuan umum, padahal itu jelas sejarah. Nah, harapannya Bapak Ibu di sini jika menggunakan quizzes menggunakan filter yang atribut quiz yang betul. Nah, bagaimana cara membuat atribut quiz yang betul itu nanti akan terkait dengan bagaimana kita membuat quiz di sini. Misalkan ini ya, buat tes. Nah, ini kan ada pilihannya.
Nah, kadang beberapa user itu asal gitu ya, kayak udahlah karena yang dekat matematika gitu, atau random aja gitu. Nah, di sini bisa dipilih misalnya kita mau bahas soal VOC lagi ya. Oh, ini ilmu sosial nih, kemudian habis itu sejarah gitu. Udah, lanjut. Seperti itu. Dan ini adalah tampilan pembuatan soal di Quizizz. Sudah ada, saya sudah buat tutorialnya dan saya tidak akan buat tutorialnya satu persatu di webinar ini karena akan terlalu lama. Tapi kita sekarang sebelumnya, dan ini baru rilis sekitar sebulan yang lalu. Sebelumnya kita hanya punya 2 jenis soal, pilihan ganda dan kotak centang. Sekarang kita punya 5. Pilihan ganda ya sudah jelas ya, berarti jawaban hanya 1. Kotak centang pilihannya bisa lebih, jawaban bisa lebih dari 1. Isi bagian yang kosong itu isian singkat, yang itu jawabannya bisa 2, 3, sampai 5 kata. Sebenarnya tidak terlalu terbatas berapa kata, tapi nanti siswa itu harus membuat jawaban yang sama persis dengan kunci jawaban. Dan kunci jawaban itu nanti ada sampai 5 pilihan. Kemudian bisa survei. Kalau survei ini itu tidak ada pilihan yang benar dan salah. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin membuat survei bagaimana perasaan siswa sekarang di kondisi study from home atau BDR ini gitu kan, sangat senang, biasa saja. Nah, itu bisa pakai fitur ini. Kemudian terbuka berakhir ini sebenarnya esai. Nah, yang banyak pertanyaan juga dari para guru, kalau esai gimana menilainya? Nah, itu Quizizz tidak menghitung nilai esai gitu. Jadi kami hanya mengumpulkan jawabannya, nanti dari guru sendiri yang apa namanya, yang menilai. Dan salah satu fitur lain yang sering ditanyakan dan juga banyak belum digunakan itu adalah bagaimana mengimpor pertanyaan dari Excel. Nah, itu ada di sini. Nah, ini ya. Dan ini kita nanti tinggal impor file Excel-nya. Nah, template-nya bisa diunduh di sini ya Bapak Ibu. Unduh template. Dan ini juga sebenarnya sudah ada juga tutorialnya, tapi tidak apa-apa secara singkat. Karena ini fitur yang penting dan masih banyak yang belum menggunakan. Jadi nanti kalau sudah menggunakan ini, kita tinggal membuat membuat soal ini. Jadi ini soal, kemudian ini pilihan soalnya, ini kan multiple choice, checkbox atau apa. Kemudian ini untuk pilihan jawaban pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian ini jawaban benarnya mau yang kalau misalnya 4, berarti 4, berarti ini gitu. Atau ada juga yang kreatif, kalau guru tuh udah jawaban tuh kalau pilihan ganda 1 aja semua, nanti di random gitu kan. Nah, itu juga bisa. Nah, ini checkbox, makanya jawabannya lebih dari 1. Nah, link of image, nah bisa semudah ini. Jadi ya misalnya kan ini kan contoh template ya, template dari soal. Oh iya, ini nggak muncul ya. Oh, muncul yang Excel muncul. Ini template dari soal. Kita sekarang coba template ini kita langsung ekspor di sini. Nah, ini sudah langsung kebaca pertanyaannya, jenis pertanyaannya, kemudian pilihan-pilihannya, dan gambarnya, karena kita sudah masukkan link. Jadi kalau masukin gambar itu nggak perlu upload gitu. Tinggal di copy paste alamat link gambar ya, bukan alamat web address, tapi alamat link gambar. Nah, mendapatkan, nah ini langsung keluar gitu soal-soalnya. Cara mendapatkan alamat link gambar itu, saya begini ya, ini ada gambar yang bagus. Misalnya Nusa Penida. Nah, mendapatkan alamat link gambar itu bukan di copy paste ininya, tapi klik gambar kalau dari Google, klik kanan, kemudian salin alamat gambar. Nah, salin alamat gambar inilah yang bisa kita, ya tuh, misalnya seperti itu. Nah, ini biasanya untuk atributnya di sini, misalnya dari kelas 1 sampai kelas 2 SD. Nah, ini untuk mengatur apakah kuis kita itu mau dibuat publik atau privat. Nah, ini juga penting. Kalau misalkan ujian kita itu mau buat ujian gitu. Jadi sebelum ujian kan jangan sampai siswa kita tahu soalnya gitu kan. Nah, makanya kita buat pribadi gitu. Nanti setelah ujian baru kita buat publik gitu.
Nah, ini untuk konturnya di sini. Kemudian pilihan bahasa, supaya kuis kita mudah ditemukan oleh pengguna lain yang sama bahasa Indonesia, silakan nanti dibuat menjadi bahasa Indonesia. Indonesia. Oh, tadi pakai B. Oh, ini Indonesia. Dan nah, kalau sudah, ya ini sudah jadi, dan nanti kita bisa lihat soal-soal kita di sini di Quizco. Ini contoh soal-soal yang sudah saya buat ya. Dan nah, ini juga yang sering miss. Biasanya kalau saya lihat para user atau guru di Indonesia itu membuat cover atau membuat gambar dari ini tuh beda kadang asal-asalan. Nah, mungkin bisa dibuat, kalau kita buat soal itu gambarnya yang menarik gitu kan, yang khas, entah itu gambar sekolah kita atau intinya gambar yang khas gitu. Lebih baik seperti itu kalau saran saya sih. Nah, untuk mainkan kuis tuh juga sangat mudah, tinggal diklik, dan ini yang tadi saya sampaikan, mau main langsung, jadikan PR atau latihan. Nah, mainkan langsung itu bisa main langsung atau bagikan tautan latihan. Kalau bagikan tautan latihan itu kita bagi misalnya nanti di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Silakan nih untuk latihan siswa kita gitu. Nanti mereka tinggal main dan itu nanti ada nilainya, tapi nilainya untuk siswa sendiri, tidak terekam di kita. Nah, kita coba mode main langsung. Nah, ini juga banyak yang belum tereksplor, biasanya hanya menggunakan mode klasik. Mode klasik itu live yang klasik. Jadi kalau misalnya ini kita ada 100 peserta, kita main klasik, maka kita satu gitu. Jadi maksudnya satu itu adalah ya semuanya kita kayak main sendiri-sendiri. Nah, ada juga mode tim yang sepertinya belum banyak digunakan oleh pengguna di Indonesia dari statistik kami. Tim ini itu bisa dibuat kayak cerdas cermat gitu kan. Meskipun ya agak beda juga karena misalkan gini, kita satu kelas punya 20 orang, kemudian kita ingin buat permainan mode tim menjadi 5 tim, berarti satu tim 4-4 gitu kan. Nah, itu kita bisa menggunakan mode tim. Dan mode tim ini nanti bisa kita atur, misalnya mau tim pria lawan tim perempuan gitu kan, tim laki-laki lawan tim perempuan, ya itu bisa kita atur nanti. Jadi dan bisa kita kustomisasi. Kemudian mode ujian ini bedanya tidak ada meme, tidak ada musik, kemudian pertanyaan juga jawaban tidak akan muncul maksudnya jawabannya benar tidak akan muncul pada saat itu juga gitu. Jadi siswa cuma tahu hasilnya, dan di sini juga dibutuhkan login supaya siswa nggak coba berkali-kali seperti itu. Dan yang penting juga adalah biasanya para guru tidak memperhatikan setting. Jadi biasanya klasik, oh ini ada tombol langsung lanjutkan, langsung main. Nah, itu juga agak sayang karena sebetulnya di sini kita bisa mengkustomisasi bagaimana kuis itu mau dijalankan. Apakah siswa bisa main berkali-kali misalnya, atau nah ini ada name factory yang juga berapa kali ditanyakan, itu berguna buat bikin nama siswa itu bukan pakai nama yang sebenarnya. Kenapa kami membuat fitur ini? Kadang soalnya untuk menghindari misalkan siswa pakai nama-nama yang aneh-aneh gitu kan. Nah, ini daripada aneh-aneh, pakai aja nama name factory. Tapi gak usah khawatir kalau mereka nanti kita pakai fitur ini, karena di fitur laporan nanti mereka akan tetap muncul nama mereka yang sebenarnya. Seperti itu. Kemudian tunjukkan pertanyaan di game. Ini sebetulnya agak salah di bagian sini, tapi di bagian ini intinya tampilkan kepada siswa jawaban yang benar pada setiap pertanyaan. Jadi kalau di sini setiap jawab pertanyaan, kalau dia benar, nah ini ada 3 pilihan. Kalau dia benar, makanya dia benar. Kalau mati, dia nggak dikasih tahu itu jawabannya benar atau salah. Hanya validasi. Kalau hanya validasi, dia cuma dikasih tahu kalau benar-benar, kalau salah, tapi nggak dikasih tahu kalau salah, yang benar yang mana. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu bedanya. Sedangkan ini tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Nah, ini juga kita ingin menunjukkan jawaban setelah babak selesai atau tidak. Misalnya hanya pertanyaan yang benar atau mati, atau tidak ada yang ditampilkan. Nah, biasanya untuk mode-mode ujian hal seperti ini penting, dan ini biasanya miss gitu dilakukan oleh para Bapak Ibu guru. Kemudian power ups ini peningkat kekuatan. Ini sebetulnya bisa diaktifkan, bisa dimatikan kalau mungkin kurang berkenan. Ini intinya lebih
supaya kerasa bermain game. Jadi ada kayak peningkatan kekuatan, peningkatan nilai, atau membuat layar kompetitor lainnya jadi nge-freeze gitu ya, jadi berhenti segala macam. Jadi ini intinya fitur agar supaya lebih kerasa bermain game ya. Kemudian apakah siswa akan melihat waktu mundur atau tidak? Kemudian tunjukkan papan peringkat atau klasmen. Mungkin udah tahu ya Bapak Ibu kalau pernah ada yang mencoba. Kalau di kuis itu juga yang sangat menantang, bikin seru itu peringkatnya kan bergerak terus gitu. Kalau kita habis ngisi, apakah kita peringkatnya tetap naik atau turun? Nah, itu mau kita tampilkan atau tidak? Karena mungkin bisa jadi itu dibutuhkan biar seru, atau mungkin dimatikan gitu kan. Nanti takut kasihan nih yang di bawah, jadinya dia merasa inferior, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan diacak atau tidak gitu. Nah, ini juga sangat bisa di custom, dan saya tidak tahu by default karena ini sudah sering saya gunakan. Tapi biasanya pertanyaan kalau tidak salah by default diacak. Nah, padahal kadang kalau saya sendiri buat soal itu sudah saya susun gitu kan. Dan biasanya Bapak Ibu guru juga sudah gitu. Sudah disusun lah tingkat kesulitan mana dulu yang ditanyakan, sehingga kalau saya membuat kuis biasanya pertanyaan saya tidak saya acak gitu. Karena juga biasanya pertanyaan yang pertama itu jawabannya ada di bagian akhir. Misalnya, apakah yang dimaksud dengan coronavirus gitu kan. Padahal di pertanyaan selanjutnya sudah dijelaskan corona itu apa. Misalnya corona atau covid gitu kan. Sehingga pertanyaan kalau saya biasanya tidak diacak. Nah, tapi yang selalu saya lakukan adalah pilihan jawaban diacak. Kenapa selalu diacak? Ini juga untuk mengurangi kecurangan ya, potensi kecurangan dari peserta didik gitu. Kalau misalnya nggak diacak kan nanti mereka bisa ngechat lewat WA. Jawabannya A, B, C, D apa gitu kan. Nah, kalau diacak kan jadi beda-beda. Kemudian pertanyaan redemption atau penembusan ini untuk lebih gamifikasi lagi aja. Jadi kalau mereka atau siswanya salah, bisa mereka bisa mengulang. Kemudian perlihatkan meme atau tidak. Nah, nanti juga kita kalau sempat kita bisa lihat bagaimana cara membuat meme ya. Karena ini juga banyak. Kemarin saya sempat buat meme apa kayak kompetisi kecil-kecilan di grup Facebook untuk buat meme. Ternyata beberapa guru masih bingung gitu untuk membuat meme sendiri. Padahal menurut saya meme ini menarik sekali gitu. Saya belum ada koleksinya. Kemudian ini untuk fitur Google Classroom-nya sebetulnya agak sulit untuk menjelaskan Google Classroom karena ini agak kompleks ya. Tapi jangan khawatir juga Bapak Ibu, karena di sini juga sudah ada linknya bagaimana cara kita ini ya di nomor 5 integrasi Quizlet ke Google Classroom, dan berdasarkan dari Bapak Ibu semua ini sangat bermanfaat, jadi bisa disaksikan videonya. Dan oh ya, saya munculkan yang ini aja. Dan ini hasil yang tadi saya sampaikan bahwa laporan di Quizizz itu sangat lengkap gitu ya. Jadi kita, nah ini contoh saya pernah membuat kuis dengan salah satu channel 1%. 1% ini channel YouTube edukasi ya. Nah, kita untuk mengunduh, jadi pertama dari sini, dari halaman ini sendiri, kita bisa mengurutkan dari nilai, dari ketepatan. Nah, jadi nilai dan ketepatan itu beda ya. Saya rasa tidak tepat kalau guru mengambil nilai siswa, tapi yang harusnya diambil itu adalah ketepatan. Karena nilai ini kadang jumlahnya kan aneh-aneh, 9.000, 8.000 kan susah kalau untuk dinilai di rapot gitu kan. Nah, yang bisa dinilai itu adalah ketepatan. Dan kalau ketepatan ini hitungannya mudah, karena berapapun jumlah soalnya, karena nanti dia maksimal 100% gitu kan. Nah, atau mau diurutkan berdasarkan nama depan, atau mau diurutkan dari nama belakang. Kenapa nama belakang? Karena kalau di luar negeri itu biasanya nama mereka yang asli itu nama belakang gitu. Nah, selain itu kita juga bisa unduh, sebelum kita unduh, selain dari sisi pemain, kita juga bisa lihat dari sisi pertanyaan. Misalnya dari sini, pertanyaan mana sih yang itu, misalnya jawaban A berapa, yang jawab A berapa. Di sini kita ada semua. Nah, ini atau keseluruhan. Nih, pertanyaan mana sih yang paling susah? Bisa kita lihat semuanya di sini. Dan ini yang dari websitenya aja. Selain dari sini kita juga bisa unduh dalam format Excel. Kita unduh ya, sebentar. Kita loading
loading sebentar. Iya. Semoga ini terlihat. Ini contoh kalau kita menggunakan Excel, dan ini banyak sekali kan. Jadi bayangkan ini tidak ada batasannya. Berapapun pesertanya itu dia akan muncul di sini. Gitu. Dan masih ada lagi. Jadi kita juga ada format cetak. Dan format cetak ini ada 3. Baik yang ringkasan pertanyaan, yang nanti bentuknya seperti ini. Ini nanti tinggal dicetak ya, bisa dicetak sebagai PDF. Ini ringkasan per pertanyaan, jadi pertanyaan ini akurasinya berapa, supaya kita tahu soal mana sih yang paling gampang dijawab, soal mana yang paling sulit dijawab. Bisa juga berdasarkan ringkasan pemain. Nah, ini ringkasan pemain ya. Bentar, kita loading sebentar. Iya, nah ini ringkasan pemain, semua daftar pemain, itu mereka dapat skor berapa. Dan yang paling detail, dan menurut saya ini keunggulan lain dari Quizizz, itu adalah laporan per individu. Nah, bayangkan, jadi ada laporan per individunya, seolah-olah kita bisa ngasih nih ke siswa nih statistik hasil siswa kita per siswa gitu. Ini bayangkan, nah ini mungkin akan agak loading ya. Jadi ini lama. Bayangkan tadi karena ini pesertanya ada 300 halaman dan satu siswa itu membutuhkan sekitar 300 sekitar 2 halaman, sehingga di sini ada 664 halaman dan itu menjadi report semua. Tuh. Dan ini agak loading sih ya. Nanti kita tinggal aja. Nah, ini mengenai laporan, nanti kita lihat hasilnya. Dan yang mungkin ini terakhir, ya agak yang di bagian situ. Kita juga bisa membuat meme. Nah, buat meme ini sebenarnya sangat mudah. Misalkan, ini nggak apa bahasanya tidak terlalu. Buat meme itu untuk buat meme kita minimal buat 1 meme benar dan meme salah. Dan untuk buat meme itu tinggal diupload aja gambarnya. Misalnya ini, nah misalnya ini saya ada gambar random ya dari komputer saya, langsung aja diunggah. Terus misalnya tinggal langsung masukkan. Ini mungkin meme-nya terlalu kasar ya, tapi ini untuk seru-seruan aja. Nah, belajar yang benar. Tapi ini harusnya untuk meme salah gitu. Tapi ini hanya contoh saja. Dan jadi gitu. Dan kita membuat satu meme yang salah. Kita pakai yang ini. Jangan sedih. Nah, kemudian ini nanti sudah bisa langsung kita pakai. Jadi meme itu saat sebuah kelompok meme itu kita hanya perlu membuat satu meme benar dan satu meme salah. Dan bisa dibuat lebih dari itu. Misalnya satu kelompok meme bisa yang benar mau 100 pun bisa. Dan itu nanti meme-nya bisa digunakan di sini ya. Lihatkan meme. Nah, nanti meme kita akan muncul di sini. Nah, seperti itu. Oh, ini meme-nya. Pilih setelan ini. Dan nanti lanjutkan. Seperti itu. Dan yang terakhir, materi bisa di-share. Oh, bisa. Ini sepertinya direkam nanti terserah dari Mas Erik, karena hostnya Mas Erik. Itu bisa di-share atau tidak. Ini terakhir yang ingin saya sampaikan nanti sebelum kita diskusi. Karena agak tadi. Apakah ini sudah bisa? Oh iya, nah ini contoh aja. Jadi sekarang Quizizz itu lagi menguji cobakan sebuah tema baru gitu. Nah, dan kita sebenarnya ada 6, cuman ini yang di akun saya ini baru 1 gitu. Nah, mungkin ini Bapak Ibu ada yang baru tahu. Nah, ini saya matikan dulu aja. Jadi di tema baru ini kita musiknya baru, backgroundnya juga baru, seperti itu. Nah,
Aduh. Nah, ini yang tadi ya, yang laporan 600 halaman Bapak Ibu. Bayangkan dengan jumlah peserta 350 kita bisa dapatkan 600 halaman. Yang isinya itu adalah angka secara umum. Nah, sama ini hasil per siswa gitu kan. Hasil per siswa itu berapa jumlah dia, berapa yang benar, berapa yang salah. Kemudian berapa detik dia menjawab pada soal tersebut gitu. Bahkan kita bisa tahu dan apa jawaban dia. Nah, sedetail itu. Tuh, kita lihat ini kalau di bawahnya sampai 600 halaman. Dan baguslah untuk statistik kita. Dan juga kapan dia mengerjakan, jam berapa lama total dia mengerjakan, semuanya ada di situ. Coba saya login yang dari sini. Ya. Sebentar, saya login lagi. Oh ya, dan guru itu juga bisa ini ya, mencoba sebagai siswa ya dengan gabung game gitu. Nah, nanti kita akan dapat dashboard seperti ini. Nah, kalau tadi itu kan baru satu ya itunya, karena saya pakai tab yang incognito. Nah, sebetulnya kita sudah punya 6 tema baru yang dan tapi ini baru akan keluar setiap hari satu dan saya baru dapat 5 dan besok satu lagi. Nah, kalau tadi kan kita sudah dapat yang ini ya, yang mobil itu ya. Ini kita dengarkan lagi sedikit. Nah, ini. Kemudian ada juga tema yang lain lagi. Nah, beda ya Bapak Ibu. Kalau saya suka sama tema yang ini karena lebih anak muda banget. Ada lagi, coba kita ganti yang lain lagi. Nah, ini. Nah, ada lagi yang lain lagi. Nah, dan satu lagi yang saya sudah ada, satu lagi nih. Iya, itu sekilas saja. Dan oh ya, sebelum saya tutup ke diskusi ya, saya ingin menyampaikan bahwa apa sih yang sedang kami kerjakan untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama, yang sebetulnya ini saya udah cerita ke Mas Erik. Sekarang saya sedang lagi sibuk untuk membuat support konten untuk khusus bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini pusat bantuannya, ini masih bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Nah, kita sedang siapkan, nah makanya ini sudah ada nih, bahasa Indonesia-nya sudah ada. Cuman belum kami rilis karena semua artikelnya belum ada. Nah, harapannya nanti di sini kita semua sudah akan berbahasa Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui semua pertanyaan-pertanyaan, ini kan banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan, itu semuanya sudah ada jawabannya dengan bahasa Indonesia. Meskipun sebetulnya di samping nanti juga saya akan membuat bahasa Indonesia, tapi Bapak Ibu kalau sudah sudah pengen banget tahu help center ini dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa menggunakan ekstensi Google gitu ya, translator otomatis dari sini gitu. Nah, karena itu akan menerjemahkan secara otomatis. Nah, seperti ini. Jadi daripada karena target saya untuk rilis itu nanti akhir Mei, cuman nanti belum tahu akan tanggal berapa. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin segera mengeksplor dengan bahasa Indonesia, silakan download ekstensi Google Chrome dan nanti bisa langsung melihat semua FAQ ini dalam bahasa Indonesia. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini hal yang lagi kami kerjakan juga dan mungkin sangat menarik untuk Bapak Ibu semua. Sebetulnya Quizizz itu sudah memiliki program sertifikasi ya. Ini linknya. Nah, ini yang baru. Cuman itu masih dalam bahasa Inggris. Yang pertama masalahnya. Kemudian yang kedua, biasanya ini agak tidak prefer di Indonesia. Bentuk sertifikasinya hanya email gitu kan, bahwa guru tersertifikasi. Sedangkan saya sangat memahami bahwa Bapak Ibu itu ingin sertifikat dalam bentuk PDF. Nah, seperti itu.
Nah, sehingga dan ini juga masih sangat US banget lah, masih sangat Amerika sekali karena bahasa Inggris dan cara saya pertanyaannya juga masih sangat Amerika sekali. Ini menjadi project saya selanjutnya setelah support konten tadi. Ini untuk kita kerjakan di bulan Juni atau Juli gitu kan. Kenapa kami undur? Karena kami melihat untuk prioritas sekarang bagaimana sekarang itu kami betul-betul membantu guru-guru dulu nih, terutama yang mau menggunakan quiz untuk ujian gitu kan. Sedangkan Juni-Juli itu kan sudah mulai libur. Nah, harapannya guru-guru sudah mulai lebih luang sehingga disitulah nanti baru bisa ikut sertifikasi ini. Nah, nanti gimana detail-detail soal sertifikasi itu ya nanti bisa ditanya di sini. Cuman bayangannya akan sama seperti ini, tapi nanti akan bahasa Indonesia dan nanti akan ada ujian-ujiannya juga menggunakan quizzes atau nanti kami akan minta link quiz yang Bapak Ibu buat gitu. Kemudian kami verifikasi baik ada yang melalui secara otomatis maupun secara manual. Kemudian nanti baru akan kami kirimkan sertifikatnya. Itu bayangannya tapi itu belum dirilis ya, itu baru perencanaan. Kemudian rencana yang lain, kami juga akan membuat sebuah plan premium buat quizzes yang nanti beberapa yang sedang kami susun itu selain siswa peserta bisa lebih dari 500, tapi juga ada fitur-fitur yang lebih optimal seperti rekaman suara itu bisa lebih dari 10 detik gitu karena rekaman di quiz sekarang baru 10 detik sehingga bisa digunakan untuk ujian TOEFL misalnya atau bisa attach video misalkan, tapi itu belum fix dan itu kita akan rilis sekitar bulan Agustus atau September. Kemudian apa lagi ya, mungkin itu sih. Saya sekarang lagi di Bangalore dan kita selama saya belum jelas. Sebenarnya saya sangat ingin pulang ke Indonesia. Selain karena ingin juga berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu, cuman memang ya karena dengan situasi ini pasti sangat enak kalau kita di negara kita sendiri ya. Nanti kalau misalnya kita, dan kalau saya di Indonesia, saya di Jakarta, nanti kalau saya sudah pulang, saya mungkin bisa kabarin dan kita kalau perlu mungkin ingin diskusi langsung di Jakarta, silahkan. Tapi selain itu, monggo kalau ada Bapak Ibu misalnya, bahkan kalau Bapak Ibu, Mas, ini saya mau ada ujian di sekolah, mau ada pelatihan di sekolah, ajarin dong secara khusus gitu dari quizzes. Silakan sampaikan dulu saja ke saya gitu. Nanti mungkin bisa saya atur jadwalnya kalau memungkinkan. Dan kalau memang itu mendesak nggak apa-apa. Karena misalnya beberapa hari yang lalu, bahkan sampai sekarang, di grup itu ada yang juga pesan khusus ke saya, Mas, saya mau ujian nanti dan pesertanya banyak gitu kan 1.000 orang. Saya takut ada masalah, tolong nanti bantuin ya. Iya nanti saya bisa standby kayak gitu. Itu sih dari saya pemaparannya Mas Erik. Ini udah 1 jam saya rasa sudah cukup. Mungkin ada feedback atau tanya jawab dari peserta silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Umar. Wah, udah komplit banget nih dari. Itu cuman trailer doang. Ya. Mungkin nanti kalau untuk lebih teknisnya mungkin kita bisa bikin sesi lagi Mas ya. Setuju Mas ya? Bisa Allah. Bisa. Sebenarnya saya sangat senang intinya berbagi ya. Cuman ya saya harus terbuka jujur aja. Memang target support konten itu selesai akhir bulan ini dan konten yang harus saya dan bukan masalah hanya terjemahkan ya, karena saya harus melakukan pengelompokan dan beberapa penyesuaian. Tapi intinya jangan khawatir kalau memang ada yang mendesak dan segala kebutuhan dari para pengguna itu sangat kami perhatikan lah gitu. Bahkan kalau Bapak Ibu buat tiket di quizzes itu kenapa saya nggak sering-sering banget bahas di situ karena itu jawabannya dicek sama supervisor saya gitu. Dan kalau ada yang salah sedikit itu saya ditegur, kamu salah ini jawabnya. Atau misalnya saya jawabnya singkat, itu biasanya saya ditegur, kamu jawabnya harus lebih detail, harus lebih lugas gitu. Karena memang dari quiz sendiri saya diajarkan bahwa setiap guru, setiap user itu berharga. Kita nggak boleh ngeremehin. Baik itu guru yang baru belajar, yang bertanya yang basic banget, quiz itu apa ya gitu. Pokoknya semua user itu harus kita layani sebaik mungkin. Itu sih prinsip kami di Quizzes gitu Mas Erik. Baik, terima kasih. Keren pokoknya Mas. Nah, ini kayaknya udah pada banyak yang tidak sabar untuk bertanya Mas. Kita buka sesi tanya jawab ya. Iya, monggo. Ini saya sambil baca-baca chatnya ya. Dari tadi saya agak nggak fokus ke chat. Monggo kalau ada yang mau tanya langsung lewat suara di sini, sambil saya juga
baca chatnya, kalau ada yang nanti bisa saya jawab, saya jawab. Monggo Mas Erik, bagaimana enaknya? Oke. Silakan Bapak Ibu, jika ingin bertanya melalui suara, Bapak Ibu bisa acungkan jari Bapak Ibu ya. Jika ada menu untuk acungkan jari, nanti akan kita buka mikrofonnya dan kemudian Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan. Oke, silakan Bapak Ibu sambil menunggu ya. Ini ada Ibu Mariani kalau tidak salah. Pak Adrianus. Pak Adrianus. Silakan Ibu Mariani. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas Erik, selamat berjumpa kembali. Saya yang kemarin dari Luk Banggai. Untuk pemateri, terima kasih. Ya, yang pertama ini saya saran. Saya tadi sudah siap dengan laptop, sudah siap dengan HP. Saya kan tadi berpikirnya kayak yang dikasih Pak Erik kemarin. Jadi kita langsung dengan tutorial secara langsung untuk mengaplikasikan quizzes. Tapi fine, tidak masalah. Berarti kita harus lebih banyak mengeksplor kemampuan kita, terutama di quizzes ini. Pertanyaan saya, apakah quizzes ini punya perbedaan yang lebih spesifik dari Kahoot, atau misalnya kemarin saya biasa kasih kuisnya cuma pakai Google Form atau misalnya di Office 365 lewat situ. Apakah ada yang lebih menarik? Kemudian apakah pengaplikasiannya ini sama dengan yang Kahoot kemarin? Kalau itu kan kita bisa bagi link atau apa seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf Ibu, mohon maaf saya tidak mencatat. Ibu Maria. Oh, Ibu Maria. Oke, dari Lubuk Linggau ya. Langsung saya jawab. Ya, Mas Erik. Kami silakan Mas, silakan. Oke, jadi ya terima kasih Ibu. Mungkin Ibu memang pengguna yang baru mengenal quizzes. Terima kasih sudah mau mencoba mengenal dan memahami kami. Jadi ya, dan pertama saya mohon maaf kita tidak bisa, mungkin saya kemarin tidak ikut di webinar Mas Erik yang Kahoot ya. Cuman karena di sini kami ingin lebih perkenalan aja. Di quizzes sendiri kita coba langsung ini ya, kita coba mainkan. Ini contoh, ini buatan saya sendiri. Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana sensasi singkat ya, kalau kita itu bermain quiz gitu, bermain quiz di quizzes. Nah, singkat saja, ini 10 pertanyaan saja. Bisa join Mas ini Mas? Atau kita mau ini, kalau kita mau nge-host game aja ya. Coba yang 3 atau 5 soal aja Mas, ada nggak? Gimana Mas, sorry? Yang soalnya nggak begitu banyak, 3 atau 5 gitu. Bentar, kita edit dulu aja, kita hapus ya. Yang penting apa, mekanismenya, mekanisme. Iya. Nah, nanti Mas kasih PR apa Mas? Atau ini aja, ini 10 soal nggak apa-apa ya, kita 10 soal menurut saya nggak terlalu panjang lah. Dan nanti Bapak Ibu kan juga bisa bisa isi yang ya nggak usah, ini kan cuman coba-coba ya Bapak Ibu ya. Ini kita mau coba yang mode klasik atau mode tim. Kalau mode tim ini sebenarnya lebih mode klasik aja. Ya. Yang klasik aja ya. Ibu silakan siapkan aplikasi. Ya, silakan dibuka aplikasi quizesnya Bapak Ya, Ibu. silakan. Kita akan login, atau itu nanti saya bagikan kode game dalam beberapa menit lagi ini saya. Sementara itu Bapak Ibu silakan siapkan aplikasi quizesnya di HP bisa atau di laptop ya. Nah, sambil ini saya proses ya, ada tadi pertanyaan di chat. Apakah ini bisa dimainkan secara offline, dan ya karena mungkin buat daerah 3T segala macam. Kebetulan sebetulnya itu yang lagi apa ya? Yang lagi kita dorong supaya ada versi ininya, ada versi Ada versi offline, seperti kalau YouTube ya Bapak Ibu, kan ada versi offline. Cuman balik lagi, kita itu ada banyak sekali prioritas, dan itu intinya quizzes tertarik untuk mengembangkan mode offline, cuman tidak akan dikerjakan dalam waktu dekat. Jadi seperti itu ya. Jadi semoga itu menjawab. Dan bahkan tuh saya sendiri yang mengusulkan gitu, karena
itu sendiri yang juga mendapat banyak mendapat banyak masukan dari para guru-guru kalau membuat mengirimkan email ke Quizizz itu banyak kan kayak gitu, tolong dong ini saya koneksinya lambat segala macam gitu. Cek dulu. Oke, ini udah, kita meme-nya acak aja. Ini Bapak Ibu bisa ya, bisa langsung diklik Bapak Ibu linknya. Atau bisa lewat kode Mas ya, 171 ini 171.059. Bapak Ibu yang pakai laptop bisa menggunakan join myquizzes.com ya. Kalau Bapak Ibu tidak Iya. menggunakan Atau yang HP atau apa, itu bisa langsung masukkan kode game 171059. Mas, ini ada pulsa kan Mas? Sudah refresh Mas? Dijanjiin kan tadi? Biasanya ngeluarin pulsa. Ya boleh deh, ini ya, yang juara pertama ya. Oke. Tapi 25.000 aja ya Bapak Ibu. Sorry loh Mas. Gak apa-apa, 25.000 gak apa. Yang juara pertama akan mendapatkan hadiah 25.000 pulsa. Atau 20.000, kadang biasanya beda-beda ya, operator ada yang 20.000, ada yang 25.000. Ya ini untuk seru-seruan aja hadiahnya. Gimana? Oh ya masih, ya nanti ya sambil, kalau memang sudah semua baru kita mulai. Saya sambil lihat-lihat lagi, apakah hanya untuk memberikan soal-soal ke siswa? Enggak juga sih. Ini saya sambil jawab pertanyaan di chat ya. Quizizz ini apakah hanya untuk memberikan soal-soal ke siswa? Intinya memang Quizizz hanya untuk soal, iya. Tapi siswa sendiri mereka bisa membuat game gitu. Jadi tidak hanya dari guru ke siswa, tapi dari siswa ke siswa sendiri bisa. Atau siswa juga bisa latihan sendiri tanpa guru pun bisa. Seperti itu. Apakah kalau boleh minta nomor WA? Sebenarnya sih saya sangat tidak masalah. Cuman saya kalau gimana? Di FB aja, kasih FB-nya aja. Oh iya, hubungin PM saya aja ya. Iya, repot nanti kalau di sini saya takut kewalahan kalau terlalu banyak yang hubungin saya. Tapi intinya pada prinsipnya saya tuh sangat senang diskusi dan ngebantu. Ya mungkin ya Mas Erik saya baru chat sama Mas Erik baru hari Selasa apa ya Mas. Ya, dan ngobrol-ngobrol dan ya intinya, dan mungkin ada juga beberapa guru yang minta dibantuin langsung saya bantu, bahkan kadang kita screen share, saya cek kalau ada masalah gitu-gitu. Gimana, sudah semua? Oh belum ya? Banyak juga. Ini hadir saat ini 282 Mas. Wow. Yang soal sertifikasi ditunggu saja Juni-Juli. Saya tahu itu sangat dinanti-nantikan oleh para guru. Apalagi ada stempel sama tanda tangan ya Mas. Kalau stempel itu kayaknya cuma di Indonesia deh. Nah iya, minta stempel tanda tangan. Stempel tanda tangan mungkin ya. Di India itu nggak ada stempel. Saya nggak tahu sih, sejauh saya selama di India nggak ada stempel. Cuman Mas Umar, apakah nanti harus selesai pada jam 2.15 Mas? Enggak sih, saya enggak. Oke. Saya sebenarnya fleksibel saja. Bapak Ibu yang harus lebih cepat selesai menyiapkan buka puasa. Oh iya, ini ada pertanyaan, salam Pak Umar dari Pak Wayan Laba. Mohon bisa share modul-modulnya. Jadi untuk modul itu sendiri, nah ini juga terkait ini ya, pusat bantuan. Bagaimana juga kami akan segera mempublish, enggak segera sih, mungkin akhir Mei, mempublish ini pusat bantuan dalam bahasa Indonesia.
Yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin membeli buku mengenai panduan kuisis, sebenarnya sudah ada beberapa guru yang juga sudah membuat dengan inisiasi sendiri, dan kami sih nggak masalah sih. Jadi itu udah kami komunikasikan. Nanti Bapak Ibu bisa membeli buku panduannya, ada yang kalau nggak salah ada yang harganya 50 sampai 100 ribu. Tapi nanti saya bicara ke penulisnya, mungkin bisa dipromosikan di grup Facebook ya. Makanya sebenarnya kuncinya tuh bergabung dulu di grup Facebook, karena semua informasi di situ ya, Mas Erik ya. Iya, iya. Karena kita terhubung terus di situ, jadi nanti bisa bergabung di sana. Nanti sebetulnya, tapi memang buku itu sifatnya sementara ya, karena bagaimana kalau Bapak Ibu ada yang pengguna lama, Quizizz itu setiap bulan selalu mengeluarkan produk baru gitu. Mungkin Mas Erik aja, saya nggak tahu. Mas Erik sudah tahu yang tadi tema-tema baru itu, Mas, atau sudah coba? Baru lihat ini, Mas, baru lihat ini. Baru lihat ini kan, nah baru tahu kan, Mas. Sama yang tipe Nah, karena memang kita setiap bulan tuh kami produknya selalu diperbarui terus gitu. Jadi kalau ada buku, jangan-jangan nanti bukunya setiap bulan harus beli lagi karena ada yang baru. Tapi kalau memang biasanya pengen yang ada yang offline gitu nggak apa-apa. Dan sebenarnya kasihnya juga ingin nanti pusat bantuan kalau sudah dalam bahasa Indonesia saya jadikan bentuk PDF juga gitu kan. Yang itu sudah kami pikirkan. Intinya nanti selalu terhubung saja di grup itu. Ada pertanyaan lagi, aplikasi Kahoot guru yang jadi operator. Kalau di Quizizz gimana? Iya, di Quizizz juga yang menjadi operator tuh guru. Gitu. Dan kita punya dua tipe akun guru dan akun siswa, dan itu nanti dipilih pas saat pertama kali mendaftar. Apakah Bapak Ibu ingin mendaftar sebagai guru atau siswa? Kalau Bapak Ibu guru nggak sengaja kepencet sebagai siswa, nggak usah khawatir, bisa langsung email support@quizizz.com atau email saya, atau kirim chat di Facebook saya atau di grup. Intinya kasih tahu Quizizz atau saya aja, itu nanti langsung bisa kami ubah dari guru ke siswa atau siswa ke guru. Ini kita mau main ya. Ini ada yang sudah nunggu tapi masih nambah terus. Gimana Mas Erik? Kayaknya sambil jalan aja, Mas. Nanti ini. Nah, yang nanti bisa bergabung ya. Yang ini saya masukin kode gamenya. Betul gratis selamanya ya. Kami memang punya nanti akan ada 2 akun premium dan akun gratis, tapi sampai saat ini keputusan kami bahwa akun gratis tidak akan kami kurang-kurangin, tidak akan kami batas-batasin lagi. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, ini bukan prank. Dan kami sudah gratis sudah lama. Saya nggak tahu Mas Erik sudah pakai Quizizz dari kapan, tapi dari awal sampai sekarang Quizizz gratis dari 2015 gitu. Ini kita langsung mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap Bapak Ibu. Lihat ke HP masing-masing. Ya, kalau saya sebagai host atau kalau nanti Bapak Ibu sebagai host, itu tampilan layarnya hanya klasmennya aja gitu. Nah, ini kelihatan ya, langsung kayak gitu kan, langsung kayak rebut-rebutan. Ayo Bapak Ibu, yang pertama dapat pulsa 25.000. Mas, nomor 1 siapa, Mas? Saya sambil komentarin ya. Ya, di peringkat pertama ada Wiwin Agus Mawati. Oh, disalib oleh Harif Hidayat. Mas Erik di urutan kedua. Di urutan kedua juga ada 0811. Oh, ini pakai nomor HP. Komentatornya kayak Dipimpin oleh Arif Hidayat. Wah, Mas Erik pertama. Ini harusnya Mas Erik ngepur ini. Curang sebagai host ini. Oh, ini ada yang kehabisan baterai HP-nya. Ya, sayang sekali. Belum rezeki sepertinya. Ini Mas Erik saya kick aja ya, biar nggak pertama ini. Saya di saja, Mas. Oh, Mas. Saya kick saja nih. Nah, ini kita bisa menghapus pemain ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mencurigai, wah ini siapa ini, gelap gitu kan. Oh, ini yang pertama nomor HP, karena udah tahu biar langsung dikirimin pulsa ini, Mas. Iya kan? Saya nggak perlu nama saya siapa gitu. Yang penting saya dikirimin pulsanya gitu.
Ini karena tadi kita 200-an ya Bapak Ibu. Nah, sampai bawah. Nah, sampai bawah tuh. Ini karena nilainya sama, makanya peringkatnya sebegini. Ada 188 pemain. Oh, dibalap sama Ibu Wiwin. Masih ada yang mengerjakan. Kita tutup 1 menit lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang masih bermain, silakan segera, karena kalau dalam mode live ini, kalau pemainnya itu nambah terus, itu dia nggak akan selesai gitu. Jadi apa ya? Ya memang kalau kita udah mau selesai diakhirin gamenya. Tapi kalau kita nggak akhirin game, kalau semua pemain itu dia sudah selesai, dia akan langsung berhenti secara otomatis atau selesai secara otomatis gitu. Nah ini tapi karena kita banyak sekali pesertanya, nah ini muncul ini yang selesai baru 140-an. Ayo Bapak Ibu yang tadi ada yang sudah mati HP-nya belum rezeki. Ini kita tunggu ya sekitar 1 menit lagi. Atau nah karena ini pesertanya nambah terus kan 198. Nah, atau kita tunggu sampai 200 ya. Kalau Bapak Ibu 200. Kalau sudah 200 pokoknya selesai kita tutup ya. Sambil ini kita menunggu selesai, Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan di chat. Di chat biar sambil saya jawab. Atau bisa sambil ini juga Mas, nggak apa-apa Mas, sambil apa? Di suara lagi nggak apa-apa, sambil kita nunggu mungkin masih ada yang main. Oke, Bapak Ibu Kalau ada yang mau bertanya lagi mungkin. bertanya, silakan Bapak Ibu ancungkan. Sandip lo kayak bisa bawa begitu. Kecuali satu keluar itu Sandip bagu ganjal. Pak Ian Pradana mungkin, apakah Pak Adrianus? Yang mana Mas Erik yang akan saya hidupkan mic-nya? Ian Pradana 86 ya. Ian Pradana. Oke. Silakan Pak Ian. Pak Ian. Enggak ini bukan ini cuma nama emailnya aja. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Enggak Ya, itu silakan. tadi enggak belum begitu bisa menangkap tentang kuisis tadi. Masih bingung lah. Oke. Oh, Ibu nanti kira-kira lihat rekaman ini lagi Ibu ya. Rekaman nanti akan dibagikan. Ya. ya, jadi mungkin ini sih Bu, kalau masih Ibu atau mungkin peserta yang lainnya masih belum ada gambaran karena ya memang agak kompleks juga sih sistem dari kuisis ini. Iya, kompleks sekali. Ibu silakan bergabung di grup ini ya, komunitas kuisis. Dan nanti kita sudah ada sudah ada kumpulan tutorialnya. Dan tutorialnya ada yang 1 jam, ada yang per pertanyaan. Jadi nanti Ibu bisa coba-coba di sana. Sambil sebetulnya kalau saya kuncinya juga silakan dicoba langsung di otak-atik sendiri aja Bu gitu. Nanti berarti itu nanti unduhnya lewat Google ya? ya lewat Google Play. Nah cuman, nah ini juga penting. Kalau buat guru, kalau buat apa namanya bikin soalnya, justru jangan di aplikasi karena aplikasi itu sebetulnya lebih buat main Bu, buat main siswanya. Nah, di luar ya. Iya, kalau guru itu bisa di HP bisa buka quizisnya, tapi lewat Google Chrome, lewat browser, atau lewat laptop atau komputer nanti buka quiz.com, kemudian daftar. Kemudian sebagai guru gitu. Dan supaya gampang, yang tadi makanya paling penting ubah aja jadi bahasa Indonesia. Habis itu dicoba-coba aja. Pokoknya coba-coba aja se-error apapun yang gampang. Nanti kalau error apapun tinggal lapor ke saya. Misalnya ada error apa nanti tinggal saya perbaiki. Misalnya akunnya ke delete kah atau apa. Intinya jangan khawatir sih. Gitu sih Bu. Oh ya oke. Oke, makasih infonya nanti ya, saya coba. Sama-sama Ibu. Iya. Silahkan. Ini masih 15 orang lagi main. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Pak Asep Awaludin mungkin, Pak Asep Awaludin. Pak Asep Awaludin, ya? Mana dia namanya ini?
Di paling bawah, Pak. Paling bawah. Oh. Iya. Oh, Mas Ajak ya. Mas Ajak ya. Silakan Bapak. Pak Asep silakan. Silakan. Mas Asep. Ya, sudah ada suaranya? Masih Iya. mute gak, Mas? Iya, Sudah ada. sudah ada. Sudah ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Assalamualaikum Mas Umar. Sebelumnya saya sudah pernah komunikasi sama Mas Umar waktu itu terkait yang penggunaan nama secara random itu ya. Oh iya, yang name factory. Yang name factory ya, Mas. Yang name factory itu. Nah, saya juga kan ikut membantu mempromosikan mensosialisasikan bisnis ini di sekolah saya, Mas ya, di sekolah tempat saya mengajar. Nah, kendala dari teman-teman yang saya bantu untuk menggunakan bisnis ini itu terkait dengan penilaian, Mas. Iya, gimana? Jadi kan kita kesulitan kalau kita ambil nilai dari 10 pertanyaan ini yang kita peroleh hanya skor ya. Hanya skor yang ribuan itu. Skor ribuan kan. Lanjutin dulu aja ya. Terus sedangkan kita kan butuh misal nilai 1 sampai 10. Nah, kita pengennya report dari kuisis itu sudah termasuk penilaian yang 1 sampai 10 itu. Oke. Bisa nggak kita konversi itu jadi atau sudah akuisisi sudah bisa menyediakan langsung convert jadi nilai jadilah seperti itu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Asep. Ya. Sama satu lagi, Mas. Ya, gimana? Mas, nuansa gamingnya kalau bisa lebih kena gitu, biar anak-anak lebih fun lah. Nuansa gamenya kayak sekarang kan sudah ada pembaruan tema nih. Iya. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan atau animasi atau musiknya yang lebih nuansa gaming lah gitu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Asep. Gimana Mas Erik? Bisa dipahami Pak ya, Mas ya? Ya. Ini Itu kalau misalnya ada 10 soal, si A dapat skor 9, dapat skor 7, kan dalam... sebentar Mas. Ini agak feeding, kayaknya ada mikrofon. Halo? Nah, udah. Ya, silakan Mas Erik. Oke. Jadi yang diinginkan guru itu kan kalau bisa tuh setiap kita bikin kuis di kuisis tuh si A dapat 10, Iya, B dapat betul. 9. Nah, maksudnya seperti itu. Kayaknya di kuisis juga ada Mas ya? Ada. Nah, ini saya jelaskan ulang lagi aja. Sebetulnya tadi kalau saya nggak miss, sebenarnya sudah sempat saya jelaskan. Jadi memang penilaian di kuisis itu ada 2. Yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau biasanya yang didapatkan guru yang atau dilihat tuh nilai gini kan 10.000, 9.000 gitu. Dan ini kan susah dinilai kan, apa 10.000 gitu kan. Nah, yang harusnya dilihat oleh guru itu adalah ketepatan, bukan nilai, tapi ketepatan. Karena ketepatan itu berapapun jumlah soal kita mau 20, 23, 27, mau angkanya susah 31, 43 gitu kan. Tapi nanti dia akan langsung mengkonversi ketepatannya dan ini dilihat dari sini, ketepatan gitu ya. Atau di sini nih. Nah, ini kan ada ketepatannya. Misalnya ini siswa namanya Raina. Ketepatannya berapa? Nah, ini jadi ada 2 Bapak Ibu ya. Total. Nah, total ini kalau perlu, kalau buat penilaian kita nggak usah lah dilihat. Itu cuma buat siswa doang gitu kan. Kayak ya seperti itu buat berapa poin-poin gitu. Nah, tapi yang kita lihat itu akurasi, ketepatan. Nah, ini ya. Jadi, berapapun jumlah soalnya, ini akan terkonversi sampai di sini nih, ketepatan ini. Seperti itu. Ini ada yang sampai 89%. Seperti itu. Nah, berarti itu nilainya 89 gitu Mas ya? Iya, nilainya 89. Dan itu ada di laporannya sudah ada Mas, gitu. Jadi kita nggak harus mengkonversi lagi. Cuman memang kita belum mengeksplor aja, apa namanya, ya misalnya kayak gini, atau di keseluruhan. Ini ada nilainya, yang tadi ya, game yang tadi 100% gitu kan, skornya berapa, terus ketepatannya berapa, ada 90%, 80% gitu Mas dari. Jadi Bapak Ibu tinggal hilangkan saja persennya ya. Jadi misalnya 89%, berarti nilainya 89 gitu. Iya, seperti itu. Saya rasa itu cukup menjawab. Kemudian mengenai usulan, iya,
kami selalu meningkatkan sensasi gamenya, selalu kami tingkatkan. Makanya tema kita perbaruin. Kemudian power ups itu juga baru-baru bulan November power ups itu ya. Kemudian jenis soal kita perbaruin. Intinya kami setiap bulan tuh selalu ada yang baru lah dari quizzes, dan itu juga dari Bapak Ibu semua usulannya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bisakah siswa men-skip pertanyaan? Nah, ini paling banyak sebetulnya jujur yang diinginkan guru, dan ini juga lagi kami kembangin Bapak Ibu, jadi ditunggu aja, tapi saya nggak bisa janji ya, karena ini berhubungan dengan tim engineer, dan saya kemarin bahkan saya baru diskusi dengan CEO-nya gimana perkembangan soal fitur yang ini, tapi intinya kami sedang kembangkan, tapi belum bisa tahu kapan itu bisa rilisnya seperti itu. Jadi ya itu untuk jawaban yang di chat. Kemudian ada yang ditanya, terus ini ngapain kalau udah selesai? Nah, ini kan yang main banyak juga ya, sampai 249. Ini ya udah lah, ini mau akhir nggak akhir? Gimana, mau langsung diakhirin apa gimana, Mas? Ya diakhirin aja Mas, diakhirin aja. Diakhirin aja ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang masih main. Nanti kalau sudah selesai, ini kan main live ya, main langsung ya. Kita akhirin. Kemudian nanti dia akan langsung muncul siapakah yang di urutan pertama. Nah, siapa yang kedua dan pertama. Nah, ini user dengan nama Nicodemus, selamat. Nanti ya. Nah, ini langsung. Nanti yang menggunakan akun Nicodemus Bapak Ibu kontak saya ya. Ya. Nah, ini udah. Nah, ini langsung keluar laporannya kalau kita live-nya sudah selesai. Gitu kan. Dan sebetulnya ini yang menarik juga menurut saya di quizzes. Tanpa game itu kita selesaikan, laporan itu real time. Nah, jadi seperti tadi, seperti ini kan gamenya baru kita akhirin. Tapi sebetulnya sebelum kita akhirin ini pun, sebelum kita kita akhirin tadi, itu laporan sudah masuk gitu. Jadi bahkan pun kalau misalkan ya, ini ada pertanyaan, kalau misalkan kita sebagai host, kemudian tiba-tiba laptop kita mati atau internet kita mati, terus itu gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah kalau kita live. Selama kita nggak ngakhirin game, itu game tetap jalan. Kayak gitu. Jadi laporan, intinya laporan itu real time. Dan kalau tiba-tiba kita memainkan game, kemudian kita laptopnya mati atau internetnya mati, itu bisa tetap dilanjutkan selama kita tidak mengakhiri game. Dan ya, mengakhiri game. Seperti itu. Dan ini laporannya seperti yang tadi. Nah, total tadi 250 pemain. 250 pemain, kemudian, nah, yang tadi, skornya itu dilihat dari ketepatannya, dibuang aja persennya. Nilai ini nggak usah kita lihat. Dan kalau kita mau lebih spesifik lagi, ada juga email orang tua. Jadi kalau kita menggunakan fitur kelas ini ya, ini lebih kompleks lagi kalau kita mau pakai fitur kelas ini sebetulnya. Nah, itu nanti siswa itu bisa memasukkan email orang tua mereka. Jadi setiap ujian atau setiap kuis yang dimainkan siswa, itu hasilnya bisa kita kirim ke orang tua. Nanti hasilnya akan masuk ke email orang tua mereka. Ya misalnya kan. Nah, tapi itu fitur tambahan lah ya. Nanti kalau jelasin sampai situ semakin rumit lagi. Karena memang jujur fitur kami cukup banyak karena kebutuhan dari guru juga banyak. Tapi nggak usah khawatir. Saya rasa ini interface kami tidak terlalu sulit. Silahkan balik lagi semuanya. Bapak Ibu harus mencobanya masing-masing seperti itu. Gitu Mas Erik. Baik Mas, ini sudah hampir 3:30 Mas di sini Mas. Ya silakan. Saya terserah Mas Erik aja. Dan kita akhiri kapan? Takutnya Mas Umar ada agenda lainnya. Mungkin kalau saya boleh sarankan Mas, biar teman-teman juga merasakan dua modenya. Nanti Mas minta tolong bisa buatkan yang versi PR-nya, yang versi quizzes PR. Kemudian nanti kita kirimkan di chat biar teman-teman bisa mencoba untuk versi yang PR begitu ya. Gimana Mas? Saya share sekarang atau 5-10 menit lagi boleh atau gimana? Monggo. Gimana enak? Soalnya saya harus pilih-pilih. Kuisnya harus beda kan? Oh iya. Nanti aja ya. Saya pilih-pilih dulu aja kuisnya yang kira-kira
bagus yang mana? Yang apa terkait dengan perkenalan untuk kuis ada mas? Kuisis. Kuis yang, kuis yang isinya kuisis. Kuis yang isinya quizzes belum. Kalau saya buat nanti saya share agak malaman apa gitu aja atau gimana? Oke, Ini Mas asik. Mas nanti kita akan broadcast lewat WA dan lewat Facebook mas. Oke. Ya udah gitu aja. Gitu ya. Yang tentang kuisis mas ya kalau bisa ya biar teman-teman juga sekaligus sambil belajar. Oke.